Alhamdulillah ya alamin fa'iris samawati wal ardi wa malaikatu rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' inna Allaha 'ala kulli shay'in qadir asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la na'budu illa iyyahu wa la nattakhidhu rabban siwahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim. Bapak-bapak, ibu yang rahmatullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kita bisa bersama-sama melaksanakan salat maghrib, lajeng ikut susul dengan bersama-sama melaksanakan hadir di kajian rutin tafsir ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemampuan kepada kita untuk mengikhlaskan seluruh amal soleh kita semata-mata mengharapkan ridho Allah, sehingga kemudian yang kita lakukan pada malam hari ini bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Moga bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah malam hari ini kita akan membahas surat Al-Kahfi ayat 99 sampai ayat 108. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 99, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'din wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain, kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 99 bahwasanya pada hari itu kami biarkan mereka bercampur aduk. Sinten ingkang dipun maksud kalih Gusti Allah dengan kalimat mereka bercampur aduk? Paling tidak bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada 3 tafsiran. Yang pertama, mereka dalam ayat ini wa tarakna ba'dahum yauma idzin yamuju fi ba'din, mereka pada ayat ini yang pertama yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalangan jin dan manusia ketika pada hari kiamat mereka ini bercampur baur satu sama lain, yamuju fi ba'din. Yamuju itu maujud itu ombak. Karena itu kalau panjenengan membaca kisahnya Nabi Nuh, fi maujid kal jibal. Jadi banjirnya Nabi Nuh itu ombaknya seperti gunung. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah menggunakan kalimat maujud dalam ayat ini, yang wujud dalam ayat ini dimaksudkan untuk menggambarkan kebingungan, ketakutan pada hari kiamat tersebut ketika menghadapi peristiwa yang sangat besar. Jin dan manusia semuanya berkumpul jadi satu menunggu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang kedua dan ketiga itu terkait dengan peristiwa Ya'juj dan Ma'juj. Ayat-ayat sebelum ayat 99 ini itu berkisah tentang Raja Dzulqarnain membangun tembok raksasa untuk mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Wa tarakna ba'dahum yauma idzin. Yauma idzin artinya pada hari itu. Pada hari itu ditafsirkan yang pertama pada hari ketika tembok yang memisahkan Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia yang ada di bumi ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala rusak.
Maka Ya'juj dan Ma'juj itu turun dari tempat-tempat yang tinggi, saking banyaknya mereka bercampur baur dengan manusia yang ada di atas muka bumi ini. Lalu kemudian Yamuju itu mereka manusia yang lain menghadapi ganasnya Ya'juj dan Ma'juj ini dalam keadaan kebingungan dan kepanikan dan ketakutan. Ini tafsiran yang kedua, Pak. Tafsiran yang ketiga juga berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj, tapi yauma idzin itu dimaksudkan, Pak, yaitu pada hari kiamat. Karena ayat-ayat sebelumnya itu berkenaan tentang Ya'juj dan Ma'juj, maka kemudian pada hari kiamat Ya'juj dan Ma'juj ini berkumpul beserta dengan manusia yang lain juga bangsa jin. Lalu kemudian wa nufikha fis suri, ditiuplah di sangkakala, fajama'nahum jam'a. Lalu kami kumpulkan seluruh manusia itu dan kami tidak tinggalkan seorang pun dari mereka. Ini kawan. Apa yang terjadi ketika pada hari kiamat itu manusia dikumpulkan pada hari kiamat? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya. Wa 'aradna jahannama yauma idzin lil kafirina 'ardo. Arado niku artinipun dipampang, diperlihatkan dengan sejelas-jelasnya. Dan kami nampakkan jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir. Ardo, ada penekanan di akhir ayat ini. Dinampakkan senampak-nampaknya, dinampakkan pada orang-orang kafir neraka jahanam itu sejelas-jelasnya. Apa hikmah dari kemudian Allah menampakkan neraka jahanam kepada orang-orang kafir pada hari itu? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati kali Gusti Allah, panjenengan kalau nonton film horor itu biasanya setannya itu di dalam film horor itu muncul duluan, nggak ngapa-ngapain, Pak, muncul saja lalu hilang lagi. Kan biasanya kadang-kadang ada adegan kayak gitu, Pak, ya. Untuk apa, Pak, seperti itu, Pak? Untuk menimbulkan rasa takut pada yang nonton, atau paling tidak, wah, saya kan nontonnya pemberani, tapi tetap ada kesan ketika melihat kemunculan setan dalam film horor tersebut. Ini baru cuma dalam film, Pak. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang kafir sebelum mendapatkan siksa di dalam neraka jahanam, mereka ini dinampakkan dulu, Pak, untuk menimbulkan siksaan psikologis bagi orang-orang kafir ini. Jadi diweden-wedeni rumiyin. Tapi diweden-wedeni ini bukan seperti ketika kita nonton film horor. Kalau kita nonton film horor, kita bisa menghibur diri kita, alah ini kan setan ini bijuk-bijukan. Tak kata begitu. Tapi bagi orang-orang kafir ketika itu, mereka menonton neraka jahanam dengan sejelas-jelasnya, dengan keyakinan ini loh nanti tempatmu, ini loh siksa yang akan melandamu, gitu, Pak. Nah, itu, Pak, dalam surat Al-Ghasyiyah itu kan disebutkan hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yauma idzin khashi'ah. Khashi'ah itu nunduk banget, Pak. Lesu, putus asa, nunduk. Kalau kita kena musibah di dunia, Pak, lesu, putus asa, tapi masih ada harapan untuk kemudian cari jalan keluar. Boten gadah yotro, tidak punya uang, masih bisa ada harapan untuk pinjam pada orang lain. Pada waktu itu, Pak, khosyiahnya orang-orang yang mau masuk neraka itu, tunduknya pandangan mereka betul-betul ketundukan yang menyiratkan keputusasaan yang paling dalam. Kenapa kok kemudian mereka putus asa? Salah satunya karena ditunjukkan pada mereka siksaan apa dan tempat apa yang bakal mereka alami nanti di dalam neraka. Wa'radna jahannama yauma idzin lil kafirina 'ardo. Sinten piyambak? Siapa orang kafir yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a, yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup
dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan adalah mereka yang tidak sanggup untuk mendengar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah itu memberikan petunjuk kepada manusia untuk kemudian diikuti dengan sebenar-benarnya, sehingga kemudian nanti mereka ini akan berbahagia di kehidupan akhirat. Ibaratnya kita membeli barang-barang elektronik, sudah ada manual, petunjuk manualnya, kan gitu Pak ya. Jadi Allah sudah sediakan Quran, Allah sudah sediakan utus Rasulnya. Lalu kemudian ini ditunjukkan sebenarnya kepada manusia untuk kemudian diikuti, agar nanti di akhirat ketika kemudian ada ujian hisab, maka kemudian manusia-manusia itu bisa lulus semuanya. Kita pernah membahas bahwasanya ibaratnya sekolah, kita ini mau ujian, soalnya sudah diberikan, jawabannya juga sudah diberikan, tinggal kita mau gak ngisi sesuai dengan jawaban yang sudah disediakan tadi itu. Ibaratnya demikian. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam kondisi seperti ini pun ternyata ada orang-orang itu yang matanya tertutup dari tanda-tanda kebesaran Allah, telinganya tertutup, tidak mampu mendengar untuk mendengarkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang demikian ini disebut sebagai kafir. Sebenarnya lafaz kafir itu lafaz yang netral. Dia menjadi seolah-olah lafaz yang menakutkan, karena secara psikologis Pak, Muslim di Indonesia ini kan mayoritas, jumlahnya terbesar. Akhirnya kalau kemudian orang yang tidak memeluk agama Islam itu kemudian dia menjadi minoritas. Orang yang tidak memeluk agama Islam itu otomatis dia menjadi orang yang kafir Pak. Kenapa kok kemudian disebut sebagai kafir? Karena mereka tertutup hatinya, matanya, dan telinganya dari mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada juga orang yang tidak mengikuti, yang tidak memeluk agama Islam dari kalangan orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Maka Allah menjawabnya lewat surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, dan seterusnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir di antara orang-orang ahli kitab dan orang-orang yang musyrik. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah sebenarnya lafaz kafir ini lebih netral, lebih halus daripada penyebutan non-muslim. Kan sementara ini kan kok disebut lafaz non-muslim, kayaknya itu lebih halus daripada lafaz kafir Pak ya. Padahal kalau lafaz non-muslim itu Pak, apa artinya muslim itu? Muslim itu orang yang berserah diri, orang yang selamat. Non-muslim berarti buatan selamat gitu. Tidak selamat itu Pak. Lebih netral, lebih soft, lebih halus lafaz kafir. Kalau kafir artinya dia tertutup dari hidayah Allah, yaitu agama Islam. Gitu. Jadi kalau umpamanya kita mengatakan, oh ini orangnya tertutup dari hidayah dari agama Islam, nah gitu. Terus ada yang kita kan, oh WK selamat itu. Kira-kira yang lebih kasar sebenarnya mana Pak? Yang gak selamat itu mau kita mengatakan, oh ini gak selamat, gue banget gitu. Kamu gak akan selamat nanti. Gitu. Nah, tapi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, memang stigmanya sekarang ini mengatakan orang lain kafir itu seolah-olah sebagai hate speech lah, ucapan-ucapan kebencian. Tapi sebenarnya tidak seperti itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Nah, ciri-cirinya orang kafir disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Kahfi 101 ini tadi, matanya tertutup, telinganya tidak mampu mendengar. Apakah ada orang-orang seperti ini? Banyak Pak. Ilmuwan-ilmuwan terkenal yang kemudian tidak mampu dengan ilmunya untuk melihat kebesaran tanda-tanda Allah. Bahkan Pak, andai kita ini mau jujur pada diri kita sendiri, maka kita ini akan banyak melihat tanda-tanda Allah itu dalam badan kita.
Kita sering sekali mengucapkan, mungkin kita merasa sombong bahwasanya badan ini adalah badan kita, awak-awakku dewi, gitu. Lah kok aku ngurusi aku? Untuk apa kamu nyuruh saya ke masjid? Wong iki awak-awakku dewi, kan gitu Pak ya. Ini sebenarnya ucapan seperti ini secara tidak langsung Pak, itu kemudian menyiratkan kesombongan. Apakah betul badan ini badan kita sendiri Pak? Tidak betul Pak. Kalau memang badan ini badan kita sendiri Pak, coba suruh kuku kita untuk berhenti tumbuh. Coba suruh jantung kita untuk berhenti berdetak. Bahkan ketika kita tidur saja Pak, jantung itu tetap berdetak. Kita tetap bernafas tanpa kita suruh Pak. Kan gitu Pak ya. Kalau kemudian memang badan ini badan-badan kita sendiri, maka otomatis kita bisa menyuruhnya berhenti Pak, tapi kita nggak mampu menyuruh rambut kita berhenti tumbuh, lalu kemudian kuku kita berhenti tumbuh, jantung kita berhenti berdetak, kita nggak mampu Pak. Karena itu kalau kemudian orang yang berserah diri kepada Allah, Muslim, ketika kemudian dia meninggal dunia, ucapan yang dia ucapkan adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini miliknya Allah. Kita ini miliknya Allah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Kita bukan milik diri kita sendiri. Kalau kemudian kita menganggap badan ini adalah badan-badan kita sendiri, kekayaan yang kita dapatkan adalah hasil dari usaha kita sendiri, maka udah na'udzubillah, secara tidak langsung kita ini terjerumus ke dalam kesombongan. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kenapa kok kemudian muncul kesombongan-kesombongan seperti ini? Biasanya kesombongan yang kemudian melahirkan kekafiran itu ujung utamanya, muaranya adalah perkara-perkara materi. Kita bisa melihat Pak, kekufuran manapun yang ada di dunia ini itu selalu ujung-ujungnya adalah penghambaan kepada materi. Dimulai dari kufurnya iblis. Iblis mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Ada ucapan kesombongan di sini, gak mau direndahkan. Kenapa? Karena dia mengagungkan materi materi bahan penciptaan dia. Orang-orang kafir pada zamannya Rasulullah dulu itu juga kemudian menolak ajaran Rasulullah. Salah satu sebabnya adalah karena mereka khawatir kehilangan kepemimpinan mereka atas orang-orang Arab. Ujungnya materi juga. Yang paling mutakhir sekarang ini Pak, dunia sekarang ini ada pemimpin-pemimpin besar yang mereka ini dari kalangan bukan orang-orang Islam, yang kemudian berusaha melanggengkan kekuasaan-kekuasaan mereka. Ujungnya juga perkara materi. Vladimir Putin berkuasa mulai tahun berapa Pak? Ada yang ingat Pak? Tahun 2000 Pak. Kan setelah 92 kalau nggak salah ya, Uni Soviet runtuh itu. Setelah itu kan ada Boris Yeltsin. Tahun 2000-an baru ada Vladimir Putin. Sampai sekarang 2022 masih berkuasa Pak. Amandemen beberapa kali yang memungkinkan dia menjadi penguasa sampai nanti dia mati. Xi Jinping, pemimpin Cina, lagi diangkat menjadi presiden untuk ketiga kalinya di Cina. Apa kemudian yang bisa kita simpulkan bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah? Materi-materi ini kalau kemudian tidak dikendalikan, tidak dikontrol, maka akan menjadi penyebab utama bagi seseorang untuk tertutup dari cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kisah Nabi Ibrahim dengan seorang raja Namrud dalam surat Al-Baqarah. Nabi Ibrahim kan mengatakan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhanku itu yang menghidupkan dan mematikan. Dengan sombongnya sang raja ini mengatakan, ana uhyi wa umiit. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan.
panggil 2 budak, satu dibunuh, satu dibiarkan hidup. Nabi Ibrahim kemudian mengganti kalimatnya, innallaha, tidak pakai kalimat rabbun lagi tapi langsung innallah. Sesungguhnya Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi ilal maghrib fa'ti biha minal maghrib ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah itu menjalankan matahari dari timur. Kalau kamu benar Tuhan, coba jalankan dari barat. Fabuhital ladzi kafar, maka terdiamlah orang yang kafir seperti ini. Sekali lagi ujungnya adalah materi Bapak-bapak Ibu. Karena itu Allah kemudian menyindir orang-orang kafir dalam ayat berikutnya. Afahasibal ladzina kafaru, apakah orang-orang kafir itu menyangka ayyattakhidhu ibadi min duni awliya, pada hari kiamat itu nanti mereka bisa menjadikan hamba-hamba selain diriku sebagai pelindung mereka. Orang-orang Nasrani menganggap Nabi Isa adalah Tuhan. Orang-orang Yahudi menganggap Nabi Uzair adalah Tuhan. Orang-orang kafir Mekah menganggap berhala-berhala mereka adalah Tuhan. Dan banyak sekali sekarang ini orang-orang yang menuhankan materi-materi mereka. Semuanya itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah semuanya. Ditantang dan disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Afahasibal ladzina kafaru, apakah orang-orang kafir itu menyangka ayyattakhidha ibadi min duni awliya, mereka bisa menjadikan hamba-hamba selainku sebagai penolong bagi mereka? Jawabannya pasti tidak bisa. Karena itu kemudian Allah menegaskan, inna, sesungguhnya kami a'tadna, menyiapkan jahannam, neraka jahannam, lil kafirina nuzulan, bagi orang-orang kafir itu sebagai tempat tinggal. Yang menakjubkan itu gini Pak, saya tadi ketika membaca tafsiran ayat ini, Abdullah bin Mas'ud dalam kitab Sahih Muslim itu bercerita, Rasulullah itu bersabda, yu'ta bi jahannama yaumal qiyamati laha sab'una alfi zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurunaha. Neraka jahanam itu akan didatangkan pada hari kiamat kelak, dan dia punya 70.000 tali pegangan. Jadi neraka jahanam punya 70.000 tali pegangan. Gitu Pak. Ma'akul zimam, setiap tali itu sab'una alfi malakin yajurunaha. Ada 70.000 malaikat yang menariknya. Kita bisa membayangkan, jangan bayangkan tali itu kayak tali-tali kita yang kecil-kecil itu Pak. Talinya ditarik oleh 70.000 malaikat. Satu malaikat saja, malaikat Jibril ketika menampakkan dirinya pada Rasulullah dalam bentuk aslinya, itu sayapnya menutupi dari timur sampai barat. Itu satu malaikat doang. Ini 70.000 malaikat. Bayangkan betapa besarnya tali tersebut. Dan itu ada 70.000 tali Pak. Yang kemudian menakjubkan bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, para sahabat itu ketika diberikan cerita oleh Rasulullah Muhammad SAW, itu mereka seolah-olah betul-betul menerima gambaran yang nyata di depan mereka. Kayak mereka nonton TV, kayak mereka nonton video, kayak mereka nonton bioskop Pak. Kenapa demikian? Karena memang Rasulullah itu tidak sekedar cerita. Rasulullah ketika menceritakan keadaan surga dan neraka, karena beliau ini sudah pernah diisrokan untuk melihat bagaimana kondisi surga dan neraka, sehingga kemudian Rasulullah itu ketika menceritakan, mendakwahkan ajaran-ajaran beliau itu dalam keadaan ainul yakin, betul-betul yakin Pak. Beda dengan kita Pak. Kadang-kadang kita kasih cerita tentang surga dan neraka, sing cerita yo ora patek yakin kalau ceritanya, pokoknya sih ngurung orang itu Pak. Kadang-kadang seperti itu. Bisa jadi kadang-kadang ketika kemudian kita dikasih cerita, pulang-pulang dari masjid setelah mendengarkan cerita tentang kedahsyatan neraka ataupun bagaimana nikmatnya surga, dunia itu kemudian melalaikan kita lagi, akhirnya lupa. Maka sebaik-baik kondisi manusia yang demikian itu orang-orang yang kalau bermaksiat segera melakukan taubat, gitu Pak. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Allah dalam ayat 103 kemudian memberikan pertanyaan
yang berupa celaan dan sindiran kepada orang kafir. Qul, katakan wahai Muhammad, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalnya? Akhsarina itu ada ismu tafdhil, ada kalimat superlatif di sini, Pak. Berarti ini adalah orang-orang yang paling rugi, mentok banget ruginya, Pak. Katakanlah wahai Muhammad, apakah engkau mau aku beritahukan kepadamu orang yang paling rugi amal-amalnya? Siapa mereka ini? Allah memberikan penjelasan dalam ayat berikutnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Banyak orang-orang kafir itu, Pak, melakukan perbuatan-perbuatan semacam ini. Kita mengenal filantropis terkenal pada zaman kita sekarang ini, nama-namanya banyak di antara nama-nama bukan muslim. Ada Bill Gates, ada pendiri Facebook Mark Zuckerberg. Itu filantropis terkenal, Pak. Orang-orang menyangka bahwasanya mereka ini telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka kalau menafkahkan hartanya infak, Pak. Jadi istilahnya orang-orang kafir itu juga ada infaknya, Pak. Gitu. Itu bisa banyak sekali. Gitu. Tetapi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, segala macam kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir di dunia ini ternyata nanti menjadi perkara yang sia-sia di hari kiamat kelak. Dalam surat An-Nisa ayat 117, Pak. Allah itu berfirman begini. 116 kan Allah berfirman, innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak berguna harta dan anak-anak keturunannya di hadapan Allah sama sekali. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu penduduk neraka, kekal di dalam-dalamnya. Perhatikan ayat berikutnya, Pak. Infaknya orang-orang kafir. Mathalu ma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya. Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan, yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini, kamatsali rihin fiha sirrun, seperti angin di dalamnya ada sirrun. Apa itu sirrun? Sirrun itu dingin yang sangat dingin ataupun panas yang sangat panas. Dua-duanya membinasakan. Asobat harsa qaumin zalamu anfusahum fa'ahlakat. Angin ini menimpa tanaman-tanaman yang ditanam oleh orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri tadi. Tanamannya itu subur, mereka nanam sudah subur-subur, sudah bagus-bagus, sudah disiap dipanen. Ternyata kemudian dilanda angin yang mengandung hawa yang sangat dingin yang membinasakan, atau angin yang mengandung hawa yang sangat panas yang membakar. Gitu, Pak. Ini kan sia-siakan gitu, Pak. Perumpamaan infaknya seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang paling merugi amal-amalnya. Tapi bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, walaupun ayat-ayat ini tentang orang-orang kafir, dalam sebuah riwayat, Pak, Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah tanya pada bapaknya. Di hadis ini, Pak, kita bisa ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, saya ketika membaca tafsir Qurtubi, di dalam tafsir Qurtubi itu disebutkan an Mus'ab. Ada sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair, duta Islam Rasulullah yang pertama, Pak. Tapi ternyata yang dimaksud dalam kitab tafsir Qurtubi itu bukan Mus'ab bin Umair, tapi Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Pelajaran apa yang bisa kita ambil, Pak? Para sahabat itu ternyata terbiasa
terbiasa memberi nama kepada anak-anak mereka dengan tabarukan mencari berkah dari namanya orang-orang soleh. Karena itu ada sahabat-sahabat yang kasih nama dengan namanya para nabi. Ada sahabat-sahabat yang kasih nama dengan namanya para sahabat yang lain. Gitu Pak. Nah karena itu bapak-bapak ibu yang rahmat Allah, nek kagungan putra, kagungan putu, kasih nama dengan bertabaruk mencari berkah. Nek terus yang istilahnya orang Jawa itu ngalap berkah. Itu dari namanya orang-orang yang soleh. Gitu Pak. Sekarang banyak nama-nama yang keren-keren Pak, tapi bisa jadi dia bukan namanya orang-orang soleh. Diusahakan kita kasih nama anak-anak kita dengan nama anak orang-orang soleh itu Pak. Itu pelajaran yang pertama. Ketika itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas itu tanya pada bapaknya, wahai bapakku, siapakah orang yang al-ahsanina a'mala, orang yang paling merugi perbuatannya? Apakah mereka ini al-haruriyah? Maka bapaknya saat bin Abi Waqqas menjawab, tidak. Orang yang paling merugi amalnya ini adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi merugi karena mereka ini mendustakan ajaran Rasulullah Muhammad SAW, sedangkan orang-orang Nasrani itu merugi karena mereka mengingkari adanya surga dan mereka mengatakan tidak ada makanan dan minuman di dalamnya. Al-Haruriyah itu artinya orang-orang yang membatalkan janji setelah mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bapak-bapak ibu yang berbahagia. Tapi kita tidak bisa kemudian merasa diri kita aman terhadap ayat ini, Pak. Karena kadang-kadang kalau kita ini merasa diri kita aman, itu kan kafir. Misalnya kan wong Islam gitu. Bisa jadi kemudian ketika kita merasa aman dari dalam tanda kutip tipu daya Allah, maka naudzubillah kita bisa terjerumus dalam perkara yang demikian itu. Seringkali amal-amal itu kemudian menipu diri kita. Naudzubillah, umpamanya kita sekarang ini datang ke masjid atau kemudian melakukan amal kebajikan yang lain, berinfak dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita merasa bahwasanya amal-amal kita ini adalah amal-amal yang soleh, padahal Allah Maha mengetahui niat kita. Maka nanti jika kita tidak ikhlas dalam beramal soleh seperti ini, kita akan diminta untuk mencari pahala terhadap mereka yang kita tuju sebagai niat ketika kita beramal di dunia. Gitu, Pak. Ini alhamdulillah bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ini kan rencananya ada mau renovasi teras Pak ya. Mudah-mudahan berkah bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang berinfak, para muslimin, mudah-mudahan mendapatkan ganjaran pahala yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, yang harus kita ingat adalah amal soleh apapun, baik berupa infak ataupun amal-amal ibadah yang lain, semuanya harus kemudian diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita ini beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena nanti rugi, Pak. Rugi serugi-ruginya. Kita mengira amal-amal kita ini banyak. Datang ke masjid sebelum adzan, berinfak di mana-mana, mengerjakan haji dan umroh berkali-kali, puasa Ramadan tidak pernah bolong, dan seterusnya, Pak. Tapi kemudian ketika naudzubillah tidak ada rasa ikhlas dalam diri kita, nanti kita kemudian datang di hari akhirat itu akan menjumpai amalan-amalan tadi itu semua pahalanya hilang. Untungnya Pak, untungnya sebagai muslim, Quran ini itu seringkali mengingatkan perkara yang sama berulang-ulang. Perkara sholat itu diulangi oleh Allah dalam banyak tempat. Perkara zakat, infak diulangi oleh Allah di banyak tempat. Apa artinya? Senyapa masih hidup, umpamanya sekarang ini setan goda-goda kita untuk gak ikhlas, maka ketika kita baca peringatan-peringatan Allah, segera kemudian luruskan lagi agar niatan kita ini menjadi niatan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kondisinya orang kafir. Kalau orang kafir, mereka
berinfak, beramal soleh dan lain sebagainya, karena akidahnya sudah keliru, maka amalan-amalan yang dikira amal soleh tadi itu batal sebelum mereka ini beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita orang yang muslim, kalau kita berbelok sedikit, niat kita tidak ikhlas karena Allah, maka kesempatan untuk kemudian memperbaiki keikhlasan kita, niatan kita masih tersedia, Pak. Sholat maghrib tadi mungkin masih ada yang datang ke masjid niatnya riya karena Allah. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan untuk menjumpai sholat isya. Ketika sholat isya kita perbaiki niat kita. Mudah-mudahan kemudian niatnya menjadi ikhlas karena Allah lagi. Sholat isya rakaat pertama, ketika Allahu Akbar ada perasaan, wih saya lebih baik daripada tetangga saya, orang lainnya yang ke masjid ini. Rakaat kedua kita perbaiki langsung, Pak, dalam hati kita. Coba jangan kayak gitu, eman-eman nanti bisa-bisa di akhirat, bisa-bisa di akhirat yang kita kira amal-amal soleh hilang semua. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam 105, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Mereka ini yang sia-sia perbuatannya tadi itu orang-orang yang kafir, ingkar dengan tanda-tanda kebesaran Tuhannya dan mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Apa akibatnya, Pak? Fahabitot a'maluhum. Amal-amalnya sia-sia, musnah semuanya. Falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Bahkan gara-gara amalnya itu sia-sia, tidak dihitung amal-amalnya tadi itu, tidak ditimbang amal-amalnya tadi itu pada hari kiamat. Seolah-olah amalnya banyak, tapi jangankan dihitung, Pak. Bahkan amal-amal itu tidak dihitung dan tidak ditimbang, bukan direken, tidak dihidungkan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika jazaa'un jahannam. Langsung ditetapkan oleh Allah, walaupun amalnya sebelum, langsung ditetapkan balasan bagimu adalah jahannam. Kenapa? Bima kafaru, disebabkan dengan apa-apa yang mereka ingkari, wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai permainan senda gurau belaka. Beberapa waktu yang lalu, Pak, ada bar yang bikin promosi yang namanya Muhammad dan Maria dapat bir gratis. Mereka mengatakan, saya ini tim kreatif saja kok ini, saya tidak bermaksud mencela, menjadikan senda gurau, saya tidak mengira nanti dampaknya akan seperti ini. Nah, orang-orang kafir itu juga kayak gitu, Pak. Nanti di akhirat mereka akan mengatakan, saya tidak menyangka kekafiran saya itu bikin saya masuk neraka jahanam kayak gini, gitu, Pak. Jadi sekali lagi menjadikan ayat-ayat Allah dan Rasul-Rasul Allah sebagai Allah sebagai senda gurau. Dalam 107-108 Allah berfirman, ini gambaran bagi orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh disediakan bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, la yabghuna anha hiwala. Akhirnya karena saking enaknya di surga, mereka enggak ingin pindah dari sana. Karena itu Rasulullah menganjurkan bagi kita dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, kalau Rasulullah SAW, idza sa'altumullahal jannata fas'alul firdaus. Kalau kamu minta pada Allah surga, mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang letaknya paling di tengah-tengah. Wa 'alal jannah, dan juga surga yang paling tinggi. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dan dari surga itu mengalir sungai-sungai surga yang mengalir di dalamnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insyaallah ini yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri. Jika bapak-bapak dan juga bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Jika ada yang mau menambahkan atau menanyakan sesuatu, kami persilahkan, Bapak. Kita bisa nih, bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali cukup ya. Sudah bisa, mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum